Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang subjunctif dan preference. Oke, ini adalah materi grammar TOEFL untuk materi kedua ya. Kita bahas dulu tentang subjunctif. Jadi subjunctif sendiri itu biasanya digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau keadaan yang tidak terpenuhi atau untuk menyatakan situasi yang bertentangan dengan fakta yang terjadi. Oke, jadi untuk menyatakan keinginan atau kondisi yang tidak terpenuhi atau situasi yang bertentangan dengan fakta. Nah, jenis-jenisnya subjunctif, bukan jenis-jenisnya ya, tapi kayak kata-kata yang masuk ke dalam subjunctif itu adalah ada wish, if only, would rather, as if, as thought, suppose, would to God, it's time. Jadi sebenarnya maknanya tuh kayak berharap, jika saja, sebaiknya, atau kedepannya, kayak gitu-gitu. Jadi intinya dia tuh kan menyatakan suatu keinginan atau keadaan yang tidak terpenuhi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada beberapa kategori yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau bentuknya present, nah kalian harus tahu dulu nih tentang tensesnya ya. Jadi kalau bentuknya present, maka yang digunakan adalah verb 2, sedangkan to be-nya yang digunakan itu adalah were untuk semua subjek. Kalau kalian belajar di past tense, itu kan kalau were itu hanya untuk subjek yang jamak. Nah, ini tidak berlaku nih. Kalau di sini, kalau present, pilihannya adalah kalau dia pakai verb, berarti verb 2. Kalau pakai to be, maka to be-nya hanya were, apapun si subjeknya. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja ke contoh. Contohnya adalah I wish, ada wish ya di sini. I wish kita pakai verb, jadi knew, bentuk kedua, ini adalah verb 2. His address now. I wish, saya harap saya tahu alamat dia sekarang. Nah, ini itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya apa? Faktanya adalah I am sorry, I don't know his address now. Jadi faktanya dia tidak tahu alamatnya, dan ini menggunakan present, tenses present. Oke, sampai situ oke ya. Nah, lagi nih contoh yang kedua. Contoh kedua itu misalkan I wish, kita pakai to be ya. I wish I were happy now. Nah, di sini pakai to be. To be-nya adalah were sesuai dengan ketentuan, di mana faktanya itu adalah I am sorry, I am not happy now.
Oke, itu yang ketentuan pertama. Lanjut untuk ketentuan kedua, kalau ada wish plus that, subject, kan habis that ada subject, itu selalu diikuti dengan past perfect. Past perfect, ingat, itu adalah ada had-nya ditambah dengan verb ketiga. Nah, ini digunakan untuk bentuk past. Kalau to be-nya past. Oke, kita contohkan misalkan I wish that I, subject, lalu past perfect. Past perfect-nya adalah had, kita pakai kata kerja, ini had not ya, kalimatnya had not spend, kata kerja bentuk ketiga, verb 3, much money. Nah, ini adalah past perfect, di mana secara fakta itu adalah I was sorry I spend much money. Jadi dari kalimat faktanya itu dia menggunakan was yang artinya dia kondisinya adalah past, sehingga ketika diubah ke bentuknya maka masuk ke model yang pas. Kurang lebih seperti itu. Contoh lain misalkan I wish I had been rich. Nah, ini adalah past perfect ya. Dimana faktanya itu adalah I was sorry I wasn't rich. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada tentang subjunctive itu seperti ini. Sekarang kita ke preference. Ada yang tahu apa itu arti dari preference? Preference itu lebih ke pilihan secara makna. Biasanya untuk menentukan preference kita menggunakan beberapa kata-kata, misalkan gini, prefer titik-titik to titik-titik, jadi ada pilihan gitu. Kemudian like titik-titik better than titik-titik. Kemudian bisa juga pakai would rather titik-titik dan titik-titik. Bisa juga would prefer titik-titik rather than titik-titik. Oke. Nah, contohnya kita kasih contoh ya. Contoh. I prefer apples to oranges. Jadi saya lebih suka apel daripada jeruk. Contoh lain, misalkan I like apple better than orange. Saya lebih suka apel daripada orange. Nah, ini pakai bentuk like, better than. Kalau ini pakai prefer to. Nah, kurang lebih seperti itu kosakatanya. Kemudian ada ketentuan untuk kata kerjanya. Kalau misalkan kita pakai verb gitu ya. Yang pertama, misalkan ada kata gini, I prefer dancing
to singing. Atau I like dancing better than singing. I would rather dance than sing. I would prefer to dance rather than sing. Oke, jadi kalau pakai prefer to ini pakai verb ing ya. Kemudian kalau likes better than itu juga pakai ing. Kalau habis would pakai verb one. Ini juga verb one, ini juga verb one, ini juga verb one. Kurang lebih seperti itu.